Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa, 12 Januari 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apakah urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah pepatah Latin kuno yang mengatakan kacang iku gurih, tapi nek dikacangin itu pedih. Sakit aku tuh. Saudara-saudari, dikacangin itu artinya dicuekin, diabaikan, dan tidak dihiraukan. Pasti membuat hati orang terluka dan sakit karena dipandang sebelah mata. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, pepatah tadi kontras sekali dengan firman Tuhan hari ini. Dikisahkan Yesus yang mengajar orang banyak dan mereka semua takjub. Mata mereka berbinar-binar dan telinga mereka senantiasa terarah pada pengajaran Yesus. Mengapa orang banyak takjub dengan pengajaran Yesus? Karena Yesus dikatakan mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ada dua kontras yang disampaikan terkait pengajaran Yesus dengan pengajaran ahli-ahli Taurat. Pertama, pengajaran Yesus membuat orang banyak takjub karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Sedangkan pengajaran ahli-ahli Taurat hanya sekedar bicara saja, taunya omong tok. Kedua, pengajaran Yesus yang penuh kuasa nyata ketika ia menghardik roh jahat, dan roh itu pun mengikuti perintahnya. Pengajaran dan karya penyembuhan yang dibuat oleh Yesus membuat orang banyak mengagumi, takjub, dan berkata, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan penuh kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk semakin mengimani Tuhan. Kuasanya sungguh nyata bagi orang yang percaya. Janganlah kita menjadi pribadi yang abai, acuh, dan cuek bebek dengan sabda dan kehendak Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang mau bertekun dan berjuang untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.